Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, kita masih dalam rangkaian masa Prapaskah, karena itu seperti minggu lalu kita akan membahas beberapa perumpamaan atau simbol yang Tuhan Yesus pakai untuk menjelaskan kepada para pendengarnya, murid-muridnya, orang banyak, dan tentunya kita semua, apa itu kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Seperti sudah saya sampaikan minggu lalu, kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu tidak bicara tentang istana di angkasa atau di sorga seberang sana tempat kita akan pergi nanti, tapi bicara tentang bagaimana segala yang baik dari Allah terjadi dalam kehidupan dunia sekarang, saat ini, di sini, dan itu dimulai dari ketika Tuhan Yesus mulai berkarya, menyatakan kasih Allah, pengampunan Allah, bela rasa Allah di tengah kehidupan manusia. Nah, hari ini kita akan melihat apa yang Tuhan Yesus sampaikan, simbol yang digunakan, sebagaimana disaksikan dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Demikian bunyinya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Dua perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan tentang seorang yang menemukan harta di ladang yang kelihatannya bukan ladangnya dia, ya, nggak tahu, mungkin dia sedang bekerja di situ, sedang dibayar untuk membersihkan ladang atau mencangkul ladang itu, tapi kemudian dia menemukan harta yang berharga dan tidak langsung diangkat, tetapi buru-buru dia sembunyikan, lalu dia jual semua miliknya dan dia membeli ladang itu. Barulah dia mendapatkan harta itu. Lalu yang kedua, seorang yang mencari mutiara yang paling berharga, dan ketika dia temukan, dia jual semua miliknya, lalu dia membeli mutiara itu. Nah, apa yang mau dikatakan oleh kedua perumpamaan ini? Perumpamaan ini nggak mau bicara tentang kalau kita menemukan sesuatu yang berharga milik orang, lalu kita sembunyikan dulu, kita usahakan mendapatkannya dengan segala cara. Tapi yang mau Tuhan katakan dalam perumpamaan ini adalah bahwa hal kerajaan Allah, hal menyatakan kasih, anugerah, bela rasa Allah, mewujudkan semua yang baik dari Allah, adalah hal yang amat sangat berharga, kalau bukan yang paling berharga dalam hidup kita yang mengaku diri sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak kerajaan Allah. Dan itu yang mestinya selalu kita kejar, kita upayakan, kita selalu berusaha wujudkan. Bagaimana semua yang baik dari Allah terjadi di dunia ini, bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi buat tentunya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk dunia kita. Bagaimana kita menyatakan kasih, pengampunan, bela rasa, semua yang Tuhan Yesus sudah teladankan dan contohkan. Kenapa ini penting, saudara? Karena bagi kita di zaman modern ini, banyak hal yang begitu berharga, yang buat kita menjadi sesuatu yang amat sangat penting, ya. Begitu bahasa Inggris itu precious. Apa misalnya kesuksesan material, kekayaan, ya, bisa memiliki mobil yang luar biasa mahalnya, atau mansion, istana yang megah mewah sebagai simbol keberhasilan, ya, atau kesuksesan dalam pekerjaan, dalam jabatan, dalam kekuasaan, atau hal-hal yang lain yang buat kita menjadi begitu precious, begitu berharga, hingga kita rela mengorbankan segala sesuatunya untuk mendapatkannya. Maka ketika itu yang terjadi, maka jangan-jangan kita sudah menyimpang dari jalan mengikut Kristus, dari jalan yang Tuhan Yesus sudah tunjukkan, teladankan,
untuk mewujudkan kerajaan Allah itu. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, sebagaimana juga diingatkan dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kesemuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mana yang paling berharga buat kita? Materi, harta, kesuksesan, kekayaan, nama baik, kehormatan, ataukah mewujudkan kerajaan Allah, menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan kasih dan anugerah dari Tuhan? Kiranya ini menjadi perenungan kita malam hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami diingatkan mengenai apa yang begitu berharga dalam hidup kami, yaitu mencari, mewujudkan, melakukan kerajaan-Mu, kerajaan sorga dalam kehidupan kami, melakukan apa yang baik dari Tuhan, menjadi berkat buat orang lain, menyatakan kasih, pengampunan, bela rasa, menyatakan kehendak Allah yang memperhatikan mereka-mereka yang tersingkirkan, terpinggirkan, tidak terpedulikan. Menjadi orang-orang yang tidak hanya mengejar materi, kesuksesan, keberhasilan semata-mata sebagai hal yang paling penting, tetapi yang boleh terus mengarahkan hati pada Tuhan dan kehendak Tuhan. Beri kami kekuatan, kemampuan, terutama di tengah kehidupan dunia yang memuja keberhasilan material, kebanggaan, kehormatan, nama besar, tapi sering melupakan hal-hal yang justru esensial dan bernilai. Kami mau berdoa untuk kehidupan bersama kami di bumi Indonesia, bahkan di dunia. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang terus diupayakan, dikerjakan oleh sebanyak mungkin orang, khususnya ketika kami melihat di banyak tempat terjadi konflik karena kepentingan-kepentingan yang sempit. Beri hikmat kepada mereka-mereka yang berkewenangan, tetapi juga kepada kami semua untuk boleh mewujudkan damai sejahtera-Mu mulai dari lingkungan yang paling kecil, di tengah keluarga kami, di tengah lingkungan kami, di tengah gereja kami. Berikan hikmat, kekuatan kepada kami dalam menjalani hari-hari kami, baik di tengah pekerjaan, di tengah tempat kami belajar, di tengah gereja-Mu, di tengah keluarga-Mu, di dalam lingkungan kehidupan kami. Kiranya hikmat Tuhan yang terus memandu dan menuntun kami, juga memberi kami kekuatan menghadapi berbagai pergumulan. Ketika kami harus bergumul dengan kondisi kesehatan, baik diri kami maupun orang-orang yang kami kasihi. Ketika kami harus bergumul dengan berbagai permasalahan terkait pekerjaan atau kondisi ekonomi kami. Ketika kami harus bergumul dengan berbagai pergumulan keluarga kami. Saya percaya Tuhan akan terus memimpin, menguatkan, menuntun kami semua. Maka biarlah juga malam hari ini kami boleh beristirahat dengan baik, hanya dengan kasih dan anugerah Tuhan, sehingga esok kembali kami menyambut hari yang baru dari Tuhan dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan tenaga yang baru untuk mewujudkan apa yang paling berharga dan bernilai, yaitu kebaikan dan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon. Amin.